Jadi di dalam pembicaraan tentang ini itu juga terkait dan dibahas bersama. Apakah memang sosok yang tadi sudah disepakati Kim, yang tadi Bapak bilang insya Allah sudah sepakat itu mampu menandingi Anies Baswedan itu di Jakarta? Artinya Kim tidak khawatir jika melawan Anies? Enggak. Menang ya Pak? Enggak, Pak Prabowo aja di Jakarta menang dengan Anies. Ya karena menurut kita kan beda kalau misalnya kemarin misalnya Mas Gibran mau jadi ke Jakarta. Mas Kaisang kalau udah pernah jadi wali kota mungkin sesuatu yang beda. Atau saudara Bobi gitu, Pak Bobi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan banyak. Anies Baswedan kembali didukung Partai Nasdem untuk maju bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Dukungan Nasdem ini menambah kekuatan Anies setelah sebelumnya PKS memberikan dukungannya untuk bertarung kembali di Pilkada DKI Jakarta. Di lain pihak, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa partainya dan Koalisi Indonesia Maju masih mencari nama yang cocok untuk melawan Anies di Jakarta. Ahmad Muzani mengatakan bahwa partainya tak khawatir melawan Anies. Sementara itu, Ahok dalam wawancaranya dengan Rossi menanggapi santai dirinya tertinggi kedua dalam survei setelah Anies. Padahal banyak pengamat menggadang-gadang rematch antara Anies dan Ahok akan kembali. Bagaimana pertarungannya tentu kita semua tahu. Pada saat itu pertarungannya sangat sengit, bahkan menjurus menyeramkan. Tapi kali ini mungkin ada satu koalisi Indonesia Maju yang akan memberi jalan tengah di Pilkada DKI Jakarta. Mudah-mudahan saja tidak seperti Pilkada DKI pada 2017. Dan itu sangat menyeramkan. Mari kita simak saja video-video yang kami bagikan ini. Let's go. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami berdiskusi amat mendalam, cukup panjang bersama dengan Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan juga dengan teman-teman pimpinan dari Partai Nasdem. Dan diskusi yang kita tadi membahas secara serius tentang masa depan Jakarta. Beliau tadi menekankan pentingnya untuk Jakarta makin maju, hal-hal yang dirasakan sebagai keberhasilan diteruskan, ditingkatkan, hal-hal yang dirasakan perlu peningkatan, maka perlu perbaikan, fokuskan perbaikan, sehingga fokus kita adalah ke depan. Jakarta sebagai salah satu kota global dunia yang setara dengan kota-kota global maju lainnya. Pesan-pesan itulah yang mewarnai pembicaraan kita terkait dengan masa depan Jakarta. Kemudian di dalam pembicaraan juga ditegaskan dan didiskusikan bersama-sama pembicaraan tentang Jakarta tadi tidak terlepas dengan berbagai daerah-daerah lain dan berbagai partai-partai lain. Jadi di dalam pembicaraan tentang ini itu juga terkait dan dibahas bersama dengan ada komunikasi dengan partai-partai semua yang relevan di dalam pilkada ini. Dan ketika di ujung saya ingin sampaikan di sini, saya merasa mendapatkan kehormatan dengan rasa rendah hati dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amanat yang diembankan oleh Partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya
dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Dan saya ingin sampaikan kepada semua, amanat yang diembankan ini diantaranya adalah tugas untuk menyusun pasangan yang nanti insya Allah akan dibahas bersama-sama. Harapannya kita akan bisa bekerja bersama dengan lebih banyak partai-partai yang lain. Keterbukaan komunikasi itu sudah ada, insya Allah akan diperluas, dilanjutkan. Yang selama ini kita sudah dengar, yang sudah deklarasi sebelumnya, pertama adalah PKB, kedua adalah PKS, dan kita sudah melakukan pembicaraan, Nasdem pun sudah melakukan pembicaraan dengan partai-partai yang lain, yang harapannya itu nanti kita akan bisa lebih luas lagi. Jadi saya ingin menyampaikan rasa hormat, rasa apresiasi, terima kasih, dan dengan segala kerendahan hati, insya Allah akan terus berjuang bersama untuk kebaikan dari masyarakat di Jakarta dan masa depan kota Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untuk Jakarta gimana Pak? Ini Anies Nah, udah selesai ya misalnya. Boleh nggak geser ke daerah lain ya Pak? Jakarta ini kan tadi Nasdem resmi untuk mengusung Anies. Itu artinya kalau PKS dan Nasdem sudah bersatu, Tiket. itu sudah dapat tiket. Bagaimana Gerindra menghadapi ini? Kesel banget Pak, gitu pertanyaan. Adanya Pak. Saya terus terang baru dengar ada keputusan atau pengumuman dari Partai Nasdem tentang pencalonannya terhadap Anies Baswedan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta, dan ya kita hormati sebagai sebuah keputusan politik dari partai politik. Apalagi? Ini menjadi pertimbangan Kim juga nggak Pak? Karena kan artinya Pak Anies fix maju begitu di Jakarta. Apakah memang sosok yang tadi sudah disepakati Kim, yang tadi Bapak bilang insya Allah sudah sepakat itu mampu menandingi Anies Baswedan itu di Jakarta? Keputusan atau pengumuman seperti ini dari awal sudah kita hitung bahwa sebagai sebuah kemungkinan. Jadi kita sudah exercise uji coba terhadap kemungkinan keputusan ini, dan pada waktunya nanti kami akan umumkan calon yang akan kita umumkan untuk menjadi calon gubernur di daerah Jakarta ini. Artinya Kim tidak khawatir jika melawan Anies? Nggak, Menang ya Pak? Pak Prabowo aja di Jakarta menang dengan Anies. Pengumumannya nanti nunggu Pak Prabowo pulang dari tur Eropa atau gimana nih? Ya, insya Allah. Oh, berarti di Agustus ya Pak ya? Karena kan baliknya Agustus. Ya. Jadi Jakarta dan Jawa Barat itu akan last minute ya Pak, akan diumumkan? Ya bisa last minute, bisa sebelum 17-an. Kemungkinannya paling besar berarti sebelum 17-an ya Ya Pak? mudah-mudahan. Berarti ya tetap di Jawa Barat atau di Jakarta? Tunggu pengumuman. Udah nggak sabar ini Pak. Iya, tapi sebenarnya udah sepakat kan Pak Sekjen, ini izin penegasan. Sebenarnya sudah sepakat satu nama atau satu pasangan begitu di Jabar dan Jakarta. Ya. Kim. Berarti tidak mungkin maksudnya head to head antara Deddy Mulyadi dan RK gitu maksudnya Pak. Jangan kembali Jawa Barat lagi loh, di Jakarta yang Kan diceritain. menyangkut Pak, Jakarta dan Jawa Barat. Oh. Dua-duanya nanti akan mengejutkan. Diumumkan secara bersamaan atau bagaimana? Ya, kemungkinannya bersamaan. Oh. Berarti memastikan Jakarta dan Jabar itu Kim akan bersatu, tidak akan saling berhadapan begitu ya. Walaupun Banten bisa jalan gitu Pak. Gimana? Berarti udah memastikan dari Pak Muzani bahwa di Jabar dan di Jakarta itu akan bersama-sama, tidak akan berhadapan gitu calonnya. Bersatu. Bersatu. Bersatu kita, teguh. Oke. Ada juga calon yang bisa pasangan yang memungkinkan menang dan pasti gampang banget. Yaitu PDIP, PSI, Ahok, Kaesang. Wah, Ahok banget dong. Iya. Enggak. Merah sama merah dong. Satu merah. Itu udah pasti menang katanya. Mawar gitu kan. Nah, Dan itu menjadi rekonsiliasi. saya kira pengertian rekonsiliasi segala macam bukan seperti itu sih ya. Kan saya bilang kan PDIP ini perjuangannya adalah partai pelopor yang melakukan kaderisasi, yang ada meritokrasi. Kita tidak pernah mengejar kekuasaan dengan menghabiskan proses ini, nggak ada. Karena PDI Perjuangan sangat yakin partai ini besar kalau ada proses. Kalau hasil proses itu ada yang kurang baik,
Ya di satu kelas juga nggak semua baik kan. Kenapa Pak Ahok melihat itu sebagai peluang yang atau pilihan pasangan yang it's a big no-no? Ya karena menurut kita kan beda kalau misalnya kemarin misalnya Mas Gibran mau jadi ke Jakarta. Mas Kaisang kalau udah pernah jadi wali kota mungkin sesuatu yang beda. Atau saudara Bobi gitu, Pak Bobi ya, yang udah pernah jadi wali kota mungkin sesuatu yang beda. Nah kalau Mas Kaisang kan selalu itu kan mesti ada proses meritokrasi. Saya nggak tahu, saya yakin seperti itu prosesnya. Kita bukan mau menang kok, kita bukan soal kan yang penting kan menang itu adalah ekses. Ya, Dari berhasil itu mengedukasi teorinya begitu pemilu. Pak Ahok. Tetapi kenapa saya Tapi menanyakan? kami jalanin teori ini loh, Ya, tapi kenapa kita saya jalanin. Ya, begitulah sobat-sobat ngabarin kabar komentar dari Anies Baswedan yang baru mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem dan Sekjen dari Gerindra Pak Ahmad Muzani bagaimana menghadapi Pilkada DKI Jakarta. Beliau mengatakan bahwasannya Kim itu masih solid. PDIP seperti berat untuk menggandeng Kaisang untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Bagaimana kelanjutannya pertarungan di Pilkada DKI Jakarta? Kita tunggu saja siapa yang akan melawan Anies Baswedan yang sudah pasti akan maju di Pilkada DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.